Oke, hari ini hari terakhir ya kita di Solo. Kita eh, baru check out dari hotel dan rencananya akan pindah kota ke Yogyakarta. Tapi kita mampir dulu nih ke restoran namanya Tenda Biru. Di sini dia nyajikan selat Solo ya. Stefani pingin, tapi saya pingin gudeg juga. Jadi kita makan pagi di sini sarapan sebelum akhirnya lanjut ke Yogyakarta ya. Saya nggak inget pasti perjalanan ini makan waktu berapa jam, tapi secara keseluruhan perjalanan lancar ya. Sebagian perjalanan ditempuh melalui tol, sebagian lainnya ditempuh non tol ya. Karena kondisi jalan relatif sepi, Stefani di jalan tol ini memberanikan diri untuk nyupir ya. Solo kiri, kanan Jogja. Ini dia bilang berapa? 57 kilo lagi. Ada putaran di sini. Jalannya pelan aja deh kayaknya, nyantai. Ini Stefani lagi nyobain nyetir jalan tol pertama kali kayaknya dia. Sudah ini pertama kali dengan mobil ini ya, agak kanan ya. Kamu cobain remnya deh dikit. Kalau bisa kamu ngerem coba ngegas pakai kaki kanan dua-duanya ya. Nah, kaki kirinya nggak usah kepake karena nggak akan ngegas bareng sambil sambil ngerem juga. Ini untungnya jalannya sepi. Belakang banyak mobil juga sih, lumayan. Jadi loh, kamu makin ini kenceng. Kamu nggak kerasa mas nih pakai mobil ini tuh, nggak kerasa tiba-tiba udah cepet. Udah mulai terbiasa belum setirnya? Kalau ini kan sebenarnya agak sensitif setirnya, jadi kegeser sedikit tuh beberapa derajat juga terasa di ban. Apalagi kan kamu kursinya itu masih setelan kursi aku. Udah gak apa-apa sih. Stefani akhirnya cuma berani nyetir sampai ke exit tol ya, karena perjalanan selanjutnya menuju Yogyakarta dari Solo tersebut harus ditempuh dengan non tol. Akhirnya saya gantian lagi nyetir gitu. Dan kemudian kita cari makan siang ya, pertama kali begitu kita nyampe ke Jogja. Kita nyoba ke restoran ini. Kita emang udah lama banget pingin nyobain lagi sate kelatak gitu, dan kita ketemu di sini sate Pak Pong ya. Emang terakhir kali kita ke Jogja juga kita nyobain sih sate ini, dan emang membuat kangen gitu. Kita coba cari di Jakarta tapi nggak ada gantinya gitu buat sate dengan ciri khas seperti ini gitu. Setelah itu kita kembali check in pertama kali ke hotel yang di Jogja ya. Ini tampaknya hotelnya gitu ya, nggak terlalu besar dan berada di gang sempit juga teman. Fasilitas kamarnya
standar lah, bagus gitu ya. Nggak mewah-mewah amat, cuman nyaman gitu buat kita stay beberapa hari di sini. Oke, seperti ini penampakannya ya. Pada dasarnya si hotel yang kita inapi, kita sore harinya kita keluar kembali ya dari hotel dan ke restoran ini. Ada dua kejadian unik ya pada dasarnya di sini. Pertama, kita ngelihat mobil ini nih. Antik banget ini. Saya coba videoin nih. Udah lama nggak ngelihat mobil kayak gini. Oke. Iya. Masih dipakai tiap hari nih, Bu. Waduh. Mulus banget loh. Asik. Iya, mantap ya. Nah, kejadian unik yang kedua adalah ketika saya nyampe ke restoran, entah kenapa Stefani pesen 4 potong ayam dan satu potongnya segede-gede ini. Jadi kebanyakan, pada dasarnya kita harus bungkus buat pulang ke hotel. Ya, kemudian kita lanjut ya, kita ingin cari gelato. Posisinya ini ada di Jalan Prawiro Taman ya. Tapi ini restoran laku banget gitu ya. Jadi antriannya cukup panjang, tapi kita akhirnya memutuskan untuk menunggu gitu. Eh, kita menunggu mungkin sekitar 20 menit setelah membayar gitu ya, dan kita bisa milih sendiri beberapa jenis rasa es krim yang kita mau. Dan inilah es krim yang kita dapat ya. Bukan yang ini sih, yang ini patung gitu. Ini pajangan doang ya. Nah, es krim yang kita terima seperti ini bentuknya. Yang Stephanie bentuknya cup, aku bentuknya cone. Ketika keluar dari restoran itu udah malam ya kondisinya, dan kita kondisinya kekenyangan dua-duanya. Jadi kita memutuskan untuk jalan kaki gitu, dan kemudian belum puas kita pindah ke Malioboro ya. Tapi ini kita harus gunakan mobil. Dan ternyata jalan ke sana luar biasa chaotic gitu, macet banget, dan jalanan di Jogja memang relatif kecil ya, sempit gitu, dan banyak juga pedagang di kiri kanan jalan dan orang berlalu lalang gitu. Jadi ya bersabar-sabar saja. Di Google Maps pun walaupun sudah dekat gitu, tandanya merah, menandakan macet gitu. Dan memang beberapa poin di jalan stuck sama sekali, nggak bisa jalan gitu. Dan ada jalan ke Malioboro sendiri itu ditutup gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa dapat parkir, walaupun itu nggak di jalan Malioboronya gitu ya, di dekat daerah tersebut lah gitu. Tapi kita di situ ditawari tukang parkir gitu untuk bayar, kalau nggak salah 20.000 gitu ya, relatif murah lah bila dibanding tarif parkir di Jakarta gitu. Dan ini kondisi Jalan Malioboro setelah kita keluar dari mobil ya, rame banget. Dan sejujurnya aku dan istri jarang-jarang banget keluar untuk cari keramaian seperti ini ya. Mungkin kalau di Jakarta ini mirip-mirip kayak apa, daerah alun-alun yang daerah deket-deket Museum Fathaillah sana. Kalau setiap kali ngeliwat memang selalu ramai dengan orang gitu, dan dagang, dan juga wisatawan yang lokal maupun mungkin dari luar kota gitu, karena banyak museum di sini. Tapi sejujurnya kami di liburan-liburan sebelumnya jarang loh sampai mencari keramaian seperti ini. Di liburan sebelumnya biasanya kami justru mencari tempat-tempat yang sunyi gitu ya. Tapi pada dasarnya di sini kita karena udah terlanjur di Jogja gitu, kita akhirnya putuskan untuk coba melihat alun-alun, mencoba melihat ini di perempatan ini. Sepertinya lokasi yang salah satu yang paling ramai gitu ya, di antara benteng Fredberg ini dengan keraton gitu. Di antara dua lokasi tersebut sepertinya yang paling ramai. Jadi kami lihat satu-satu situs-situs tersebut gitu,
karena emang ya toh jarang juga kita ke sana gitu. Akhirnya kita jalan kaki sambil melihat-lihat situasi aja. Tapi kita jalan cuma nyampe daerah sini ya. Untuk melihat di sana udah ketemu tuh alun-alunnya. Di belakangnya ada keraton, cuman memang gelap sekali gitu, di malam hari nggak bisa kelihatan apa-apa. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ya ke arah kita parkir mobil. Kita lewatin Batik Hamzah, di situ kita ditawari juga jamu, pada dasarnya kita minum. Kira kita setelah di parkiran kembali ke hotel. Oke, itu aja ya.